Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Jemaah kajian hikam semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke kaidah yang ke-27 ya, atau ke-28 kalau tidak salah, 29 ya, kita melihat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah kemarin itu adalah jawaban bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya pertama, yang kata Dr. Muhammad Syahid Ramadan Buti, yang penting itu adalah amalan kita menjelang akhir hidup kita ya. Maka beliau menjawab, siapa yang ingin akhirnya baik, maka tentukanlah bagaimana awalnya ya. Baik itu awal itu di permulaan ataupun di pertengahan ataupun menjelang kita menuju akhir. Karena apa? Banyak orang-orang membuat tipu daya ya, Dan kenapa hati-hati dengan ungkapan ini? Karena kita tidak tahu akhir kita ini kapan. Apakah remaja, ataukah dewasa, ataukah tua. Kalau nengok Pak Salwan ya alhamdulillah sudah melewati masa remaja, sudah melewati masa dewasa. Nah, yang model Pak Yul nih kira-kira ada jaminan enggak nih masuk masa tua? Kalau sekarang ini hitungannya masa dewasa. Hah? Remaja? Oh, remaja kanji kalau macam. Ya. Nah, model Ana, model Saripudin belum tentu seumuran dengan Wak Soleha, belum tentu, karena kita tidak tahu. Maka kata-kata bidayah ini kan bingung kita. Nah, banyak orang-orang tuh yang ngomong yang penting akhir, yang penting akhir. Nah, yang penting akhir nih mana? Yang kedua, yang kemarin kita bahas, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang dari permulaannya memang hatinya sudah bercahaya, maka akhirnya pun bercahaya. Nah, ini ada hubungannya antara orang yang hanya memikirkan ibadah zahir dengan memikirkan ibadah sarair. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Mang Rosik ada zawahir, ada sarair. Ya, sarair itu yang ada dalam hati. Kalau zawahir itu yang terlihat oleh mata. Salat itu zawahir, puasa itu zawahir, haji itu zawahir. Nah, siapa yang zawahirnya memang dari awal tertengok, maka insya Allah akhirnya pun
apa namanya, zahirnya akan terlihat. Oleh karena itu kajian Imam Ibnu Athaillah ini menggabung dua hal, ya. Bidayah dan nihayah ini tidak bisa dipisahkan. Manusia itu ada bidayahnya, ada nihayahnya. Manusia itu ada zahirnya, ada sarairnya. Ya. Contoh, waktu kita nak makan, memang zahirnya kita bekerja. Bekerja ini macam-macam, dagang, manen, ya, apalagi ya, nanam pun macam-macam, motong, dodos, nyawah, berkebun. Ini namanya zahir. Pasti di pikiran kita itu apa? Ketika ingin makan pasti mencari. Nah, sebagai orang yang mukmin jangan begitu, tidak boleh. Sebagai orang mukmin ketika kita nak makan, maka yang terdetik di hati kita pertama kali bukan pada kerjaan kita, bukan pada usaha kita, tapi pada apa? Pada apa yang kita pikirkan. Ya Allah, hari ini aku kepengen mendapatkan makan, ya. Maka makan ini aku minta kepadamu petunjukmu, satu, pekerjaan yang halal, hasil yang baik, ya. Jadi tidak murni kepada apa yang ada pada pikiran kita, tapi murnilah bawa semuanya kepada apa yang terhubungnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seperti yang pernah saya ceritakan, contoh, Sayyidina Ali bawa cuma 3 kepeng untuk beli roti. Baru keluar rumah ada ibu-ibu, ya, ada ibu-ibu. Wahai Tuan, tolong izinkan saya dapat makan hari ini, ya. Dapat makan hari ini, ya. Saya sudah 7 hari tak makan. Tuh, terdetik hati Sayyidina Ali. Dia 7 hari tak makan, sedangkan dia dengan Sayyidah Aisyah sudah 3 hari tak makan. Dia bantu. Kenapa dia bantu? Karena sesuatu hal yang tidak nampak dari dirinya dia lebih menang. Apa? Dia 7 hari tak makan, lagi belum mati, apalagi cuma aku yang baru 3 hari tak makan. Masuk dalam, Sayyidah Fatimah ngomong, mana rotinya? Iya, tadi nak beli roti, ketemu dengan ibu-ibu, ya, diambilnya duit tadi. Wahai suamiku, kita 3 hari tak makan. Iya, tapi dia 7 hari tak makan. Nah, ini kalau Wak Pendi bawa prinsip ini ke Wak Tino, aku yakin panci naik pucuk pala. Tapi yang kita pelajari bukan contoh semisalnya, tapi apa? Timbul dalam hatinya sama Sayyidina Ali tadi apa? Keyakinan dirinya kepada Allah. 7 hari beda makan Allah kasih hidup, apalagi kami yang baru 3 hari tak makan. Nah, sumber hati yang terhubung dengan Allah ini yang mahal. Lalu Sayyidah Ali keluar juga, tidak usah khawatir, ya, khawatir. Sekarang aku keluar, 3 itu sudah kita kasih, sudah kita keluar, siapa tahu ada rezeki Allah yang lain. Nah, kata-kata siapa tahu ada rezeki Allah yang lain, ini yang mahal nih, yang membuat hatinya Kenapa? Secara akal habis enggak kira-kira untuk makan hari ini tadi? Habislah, diunjuk dengan uang. Tapi secara di luar akal timbul di hati Sayyidina Ali dan sahabat, ya, kita sudah nolong siapa? Ibu yang 7 hari tidak makan. Nah, sekarang aku nyari, siapa tahu ada rezeki yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata benar, belum jauh dari rumah datang orang bawa unta 2 ekor. Ya, wahai Tuan, bisakah engkau menjual untaku ini? Bayangkanlah, uang baru ketemu, belum kenal. Kalau aku dengan Mang Rosi Wak Pendi, ya tak percaya. Mau ndak engkau jual apa, membeli ontaku ini? Aku ndak punya duit untuk beli onta ini. Ya sudah, kau bantu jual saja. Berapa harganya? 1000 dinar, 1000 kepeng dinar. Kalau aku jual lebih boleh tak? Boleh.
Ya, oke, aku mau akan jual, kata Sayyidina Ali, satunya 1.500 dinar. Ditambahnya 500. Udah bawa lah. Belum lama jalan, datang orang lagi. Ya, saya beli 2 onta tuh. Berapa? Kata Sayyidina Ali, 1.500 dinar satunya. Ya sudah nih duitnya. Berarti 3.000 dinar. Nah, bawalah. Nah, terus ontanya, saya tidak kepengen punya onta tuh. Ambillah untuk kamu. Bingung nih Sayyidina Ali. Ini ada yang tidak beres ini. Ini ada yang tidak beres. Akhirnya lari ketemu dengan Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku kepengen cerita hari ini. Belum selesai Sayyidina Ali cerita, Nabi sudah tertawa. Ini dalam riwayat, ini bukan tambahan aku. Nabi tertawa itu memang sebelum dia cerita. Kenapa Ali? Iya, pagi tadi ada ibu-ibu ngaku 7 hari dah makan. Saya kasih. Saya bilang sama istri saya, siapa tahu Allah mau memberi rezeki yang lain. Baru keluar rumah, datang satu orang bawa 2 onta, minta tolong dijualkan. Baru saya bilang mau saya jualkan, apa namanya? Belum lama ada orang beli, ngasih duit, ontanya dikasih ke saya, duitnya diambil oleh saya. Apa kata Rasulullah? Nah, ini baru kayak ada tambahan kata dari aku. Apa katanya? Kata Rasulullah, itu malaikat Jibril lagi ngeprank kamu, lagi ngerjain kamu. Ngerjain apa? Ini ngerjain sesuatu yang tidak nampak, ya, yang tidak nampak. Nah ini makanya kata Allah, prinsip yang ada dalam diri kita dalam semua hal, dalam urusan makan, dalam urusan perjuangan. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Ya ibadallah, ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hamba Allah, kamu itu semuanya lapar kecuali aku yang ngasih makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan dariku. Nah, Fahmi tadi menjelang subuh tadi habis baca ini, cak mano cara Allah nginjuk kita tuh makan kenyang atau cukup. Ternyata kalau kita minta sama Allah makanan itu bukan makan sepiring, makan 2 piring, makan sekilo, makan 2 kilo. Orang itu kalau Allah yang ngasih makan, mohon maaf, walaupun cuma 1 potong bakwan, kalau Allah yang nunjuk makan, kenyang dan punya kekuatan. Tapi kalau kita yang merasa bahwa kita yang ngasih makan badan, kadang-kadang makanlah banyak, tapi badan masih tidak punya kekuatan. Apalagi tetangganya Wak Pendi melapor ke dokter, dokter, aku ini punya penyakit lama tidak sembuh-sembuh. Apa? Kalau belum makan lemes, kalau sudah makan ngantuk. Nah itu tetangga Wak Pendi. Itu tidak benar. Nah tapi maksudnya apa? Kalau kamu makan tuh mintalah sama aku kekuatannya apa? Karena aku kalau ngenjuk kamu makan, contoh sahabat Nabi perang makannya cuma kurma. Kira-kira di mana kekuatan kurma ini kalau sekedar untuk jadi makanan apa, Mang Rosi? Nah, kira-kira Mang Rosi buka lah, makan 3 kurma. Demlah model Pak Ari tidak masuk ini. Mana 3 kurma baik? Itu besi kok bela berat itu. Nah, iya. Apalagi uji istrinya Pak Ari lah, buku ala Nabi lah. Buku ala Nabi aku yakin tuh pastel, pempek, bakwan tidak ganti itu. Tidak kena. Tapi apa yang membuat sahabat Nabi sampai bisa perang di perang Badar, bisa perang di Uhud dengan makanan kurma tadi? Yang bikin kenyang bukan kurma tadi, tapi Allah yang membuat itu menjadi apa? Kenyang, menjadi kekuatan. Yang pernah saya ceritakan dari kitab Abi Jamrah, syarahnya Imam Bukhari. Ketika Sayyidina Jabir dengar perut Nabi keroncongan, balik ke rumah, tidak kati kecuali beberapa buntel
adonan roti sama sikok kambing kecil. Kata baginda Nabi, kata Sayyidina Jabir, sudah adon roti itu, kambing tadi biar aku yang sembelih. Dimasak, digodok, lalu dipucuk panci. Sayyidina Jabir datang ke Rasulullah. Sebelum nak jalan, istrinya ngomong, tolong ngomongnya pelan-pelan. Ajak Nabi sama yang dekat sama Nabi, jangan diajak galau. Ini kambing kita dikit, ya kan? Lalu Sayyidina Jabir datang dengan Nabi bisik-bisik, Rasulullah, istriku sedang masak seekor kambing kecil. Disebutnya ini ada seekor kambing kecil sama beberapa adonan roti. Maksudnya tuh biar Nabi kaget ngajaknya dikit-dikit baik. Nah, ajaklah beberapa orang yang ada di sekitarmu ya Rasulullah. Dan tahunya Nabi tegar. Ya kaum, semuanya. Fatimah, Ujin Jabir mati, mana ini kambing kecil ini, ya Allah. Hah? Jabir ngundang kalian semuanya makan, mati semuanya makan. Sayyidina Jabir nak lari, lalu dipegang oleh Rasulullah tangannya. Nanti jangan pergi dulu. Katakan sama istrimu, daging, panci daging tadi jangan diangkat dari tungkunya. Nunggu saya datang, ya. Dan bilang sama istrimu, roti tadi jangan dibakar kecuali aku yang bakar. Itu ucapan Nabi. Datang Nabi, sahabat lagi di belakang, di luar. Mana panci tadi? Diberkahi oleh Rasulullah dengan ludahnya. Ingat ya, ludah Nabi ya. Aku ulangi lagi, ludah Nabi, bukan ludah wasoleaun. Apalagi ludah Mang Israfil. Ya, awas ini. Diberkahi, subhanallah. Nah, istrinya Sayyidina Jabir tadi mulenkan, Nabi yang megangin. Nah, bukan, Nabi yang mulenkan, istri Jabir yang manggangkan. Nah, terus begitu. Masuk satu-satu. Silakan masuk satu-satu. Dibagi daging tadi, set, masuk lagi. Dibagi daging lagi, set, dibagi daging lagi. Sampai tidak ada lagi yang masuk. Diceritakan dalam syarah Habib Jumrah itu sekitar 1000 lebih yang makan daging kecil tadi. Ya. Subhanallah. Awas, itu apa? Ludahnya baginda Nabi tadi. Ya. Apa yang membuat istrinya Sayyidina Jabir kaget? Rasulullah bilang, bagikan kepada orang lain lagi, insya Allah akan cukup lebih banyak lagi. Semua orang kelaparan. Ya. Sayyidina Jabir, istrinya menengok, ya Allah, ijak dah berkurang isi panci. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Istat. Ya, fastat imuni, mintalah kepadaku makanan, aku yang nunjuk makanan. Ya. Maka kita itu tidak boleh hati kita terputus dari Allah ketika kita makan, ketika kita berpakaian. Makanya ketika makan itu baca doa Allahumma barik lana, itu berkah. Apa berkah itu? Ziyadatul khair, yang tadinya dikit banyak. Contoh, mungkin kita nengok, wah tambah banyak ini, mana nih pempek cuma ada berapa ingkau. Maka baca doa, ya Allah berkahi makanan ini, sangat entah ngapo-ngapo, tamu tidak selera makan galau. Atau cara Allah punya caranya sendiri. Pokoknya tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir. Allah punya caranya dewe. Cara Allah nak ngaji wong tu kenyang, nak ngasih wong tu makan, tu cara Allah. Begitu juga Pak, ya ibadi, kullukum arid, kamu tu telanjang galau. Illa man kasautu, kecuali memang yang aku berikan pakaian. Ya. Kecuali yang aku berikan apa? Pakaian. Apa maksudnya kecuali aku yang berikan pakaian? Ya mohon maaf, kita ini kan apa hari ini tuh? Telanjang dua, telanjang badan atau telanjang rasa malu, rasa tidak hormat, rasa tidak pantas apa? Pakaian. Jadi ada dua maknanya. Makna zahirnya apa? Memang kulit kita ketengok. Yang kedua apa? Ayah aku ini pakai baju kok canya apa ya? Kalahnya dengan wong-wong ya.
Kalau baju minta sama Allah. Makanya ada doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, kita pakai baju itu mungkin ya tidak sebagus punya tetangga, tapi entah cak mana wong nengok kita berpakaian itu pantas pas. Nah, seperti mohon maaf, kami di Yaman itu banyak para ulama kalau dipegang bajunya itu mana ya tidak layak lah dipakai, tapi kalau ditengok saya punya guru namanya Syekh Muhammad Ali Pak Udon. Kalau seandainya Pak Yul nengok dosen ini bajunya, tapi entah dilihat itu pantas baik. Wallahu a'lam. Nah itulah kalau Allah yang memakaikan pakaian. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, apalagi yang perempuan, macam-macam model bentuk jilbab itu. Nah, ada yang gaya buayu, ada yang cak burung nago, lengkap. Lilit sana, lilit sini, pentol sebelah sini 10 ekor pentol, sisip dikit biar kencang itu sini, paku payung masuk ke sini, paku beton, lengkap. Tapi kalau memang Allah tidak memberikan apa, tidak yang memakaikan dia, mana pun tak sedap. Masa ngabang bibir lah dilebar ke sini doer, tidak dilebar, macam-macam, ya. Jadi maka ada yang orang itu sederhana, kok enak, anggun ditengoknya, itulah. Nah, cuma kalau kita ngandalin apa yang pada diri kita, ini yang repot, ya. Ya ibadi kullukum dhalun. Hei, wahai hambaku, semua kalian itu tidak tahu jalan, sesat kalian itu. Ila man hadaitu, kecuali aku memberikan hidayah. Nah inilah yang paling penting bagi kita. Kita ini mohon maaf tidak tahu jalan, apalagi kalau kita bertemu dengan perbedaan pendapat ulama, tidak tahu niat jalan, bingung, sikok kunut, sikok tidak kunut, ya? sikok ini, tidak tahu jalan, maka berpegang teguhlah sama dalil yang punya masih. Yang nak ikut ulama ini silahkan, yang nak ikut ulama ini silahkan, asal semuanya ada dalil. Dan perbedaan tuh yang ringan-ringan perbedaan tuh. Contoh, sholat maghrib sama, sholat isya sama, perbedaannya di mana? Angkat tangan sama naruh ini. Nah ini sunnah, nak ditaruh payung, nak tidak ditaruh. Nah, angkat tangan Imam Syafi'i searah kuping sini. Ada yang waktu ngangkat tangan apa namanya? Pentil kupingnya disenggol. Ada lagi dalam mazhab Syafi'i tidak usah ditenggol, yang penting searah kuping. Ya. Kalau Imam Malik hampir sama dengan Imam Syafi'i segini juga. Imam Malik segini, sedado, Allahu Akbar. Ya. Imam Ahmad hampir sama segini kuping. Imam Hanafi agak naik. Nah yang mak ini tidak kata ini Imam Israfil. Nah, ini ikuti baik sudah. Tidak usah laju ini membuat apa diri kita tahu. Saling kata, saling caci, saling maki. Karena lah ada khilafnya galau dari wong mak ini baik kadang-kadang baru satu titik. Kok akhirnya apa? Ini yang gak saling percaya. Ya. Angkat tangan. Ini kali Imam Syafi'i antara dada sama perut. Ya, Imam Malik ada dua riwayat, ada yang diluruskan, ada yang cek Imam Syafi'i. Imam Ahmad sama dengan Imam Syafi'i, cek ini. Kali Imam Abu Hanifah di bawah pusat. Nah, tuh. Tapi jangan dibawa lagi. Nah itu udah tahu gitu. Ya, riwayatnya cuma di bawah. Urusan ringan-ringan. Perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim ada tak doa habis sholat? Imam Ibnu Qayyim tak ada. Imam Ibnu Qayyim sholatnya di akhir sholat. Kapan? Tuh. Kapan di akhir sholat?
habis tahiyat itu. Habis tahiyat itu doanya banyak. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa min adzabil nar wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina. Itu di akhir itu mazhabnya siapa? Imam Ibnu Qayyim. Jangan heran ada orang kelompoknya yang memang habis sholat dan berdoa. Dia ngomong habis sholat itu waktu zikir, hanya zikir kepada Allah. Doa itu di dalam sholat. Jangan disalahkan, memang ada ulama. Ulama siapa? Imam Ibnu Qayyim. Aku tidak pernah nyalahkan. Nah yang repot ini kalau yang ini nyalahkan ini, nah ini yang repot. Akhirnya timbullah saling jawab. Kalau sudah saling jawab, itulah saling takut. Kalau dalam hadis yang lain ada hadisnya lagi, hadisnya sama. Imam Ibnu Qayyim hadisnya sama. Yang ngomong doa habis sholat hadisnya sama. Apa hadisnya? Wa afdalud du'a fi duburis sholat. Sebaik-baiknya doa yang mustajab itu di fi duburis sholat. Nah, dubur sholat ini ulama berbeda. Setelah salam atau sebelum salam. Sama-sama dubur sholat, tapi beda pemahaman. Ada yang mengatakan habis sholat, ada yang mengatakan sebelum sholat. Nah, kita Syafi'i, ya, habis sholat tetap yang namanya doa itu disyariatkan. Bahkan setiap habis sholat itu sebaik-baiknya berdoa. Imam Ibnu Qayyim sebaik-baiknya doa itu sebelum makanya kita ini minta hidayah sama Allah yang mana yang cocok di hati kita di antara ulama ambil gitu. Nah, ketika mulai ada tuduhan-tuduhan bid'ah inilah yang kita di sekarang ini Pak Ali, Pak Taufik yang kadang-kadang jadi apa? Jadi ribut. Makanya kita sekarang sudah bismillah. Kalau dua kelompok ini sudah ada saling jawab, selesai. Yang kedua tidak saling ngomong, tidak saling tembak, selesai. Contoh, saya punya guru namanya Habib Abu Bakar Al-Adeni. Habis ceramah, ada jamaah di situ. Jamaah yang mana? Yang rombongan tidak galak sholat habis sholat, tidak galak doa habis sholat itu. Datang ketemu sama Habib dan salaman. Apa kata? Ceramah kamu hebat, menyentuh hati saya. Tapi sayang, kamu ini sufi. Nah, apa kata Habib Bakar? Nah, inilah yang kadang-kadang tuh repot. Sufi silakan, yang tidak sufi silakan. Yang payah tuh sufi, cupu. Adalah itu contoh. Tidak minta sama hidayah sama Allah. Mungkin rahmat pintu hidayahnya dari kelompok ini. Mungkin aku pintu hidayahnya dari kelompok ini. Apa lagi? Saling ngecap. Jangan ngaji ke situ, jangan ngaji ke situ, jangan ngaji ke situ. Itu yang tidak benar itu sebenarnya. Nah, yang benar itu ngaji kalau Pak Ali terserah nak ngaji kemana-mana. Yang baik ambil. Ya Pak Yul nak ngaji kemana? Ngaji kalau Sa'adi Hidayah, Ustaz Khalid Basalamah ngaji. Yang sepakatnya ambil. Yang khilafnya buang. Ya, buang. Yang nak yasinan, payu. Yang nak tak yasinan, jadi. Yang penting jangan tinggal sholat. Yang yasinan, tidak sholat, ngandal yasinan. Ya, ini pula yang repot. Apa jiwa pendek aja lah, kita tak usah sholat atau gede dulu yasinan. Ya, nah inilah repot pula. Sudah, ambil galau-galau. Saya juga galak buka apa videonya Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Syafiq Basalamah. Ya, mana yang caknya khilaf, tinggali. Ya, tak usah jauh-jauh. Dosen aku deh beda pendapat. Mana yang sama, semuanya sama-sama masuk surga. Nah, ini yang repotnya kadang-kadang kalau semuanya sudah saling kecah. Nah, inilah yang kenapa kadang-kadang kita perlu damai.
terawih 8, silahkan. Mang Rosik akan terawih 3 lala. Karena di sini 20. Tidak apa-apa, yang repot itu kalau tidak terawih. Tidak pernah aku nyala-nyalain Mang Rosik. Tengok Mang Rosik, terawihnya 8. Jelas. Buktinya walaupun Mang Rosik terawih 8, ngaji tetap di sini. Nah, dari dulu damai. Tidak Mang Rosik. Tidak pernah, tetap Mang Rosik melirabek sama aku. Ya, laju ribut gara-gara terawih 8 lagi tidak kalah melirabek lagi di situ. Puji Mang Rosik, jangan meliti ada salah. Ngapa? Terawihnya 20, rabeknya kurang sedap. Tidak sunnah rabeknya. Jangan. Tetap ya sama. Aku juga sama. Kalau lagi ceramah di masjidnya, rakaatnya 8, minum 8, kakek balik di mobil tambah Allah. Ada nama sopir, nambah DP di mobil, nah jadi 20. Jangan ada masalah. Akhirnya ribut tetangganya Wapendi, tetangga Wapendi lagi. Itulah aku udah kalah terawih. Takut ribut. Nah itu. Jadi daripada aku ribut, mendingan aku udah terawih. Jangan ke 8, jangan ke 20. Udah terawih, tidak dosa. Karena itu urusan sunnah. Yang galak pikir, habis sholat, ikut. Yang tak galak, sudah. Yang nak bersuara, ikut. Yang tak bersuara, sudah. Di zaman sahabat ada galau, ada yang bersuara, ada yang tak bersuara. Tak usah jauh-jauh. Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Laju Abu Bakar ini Abu Bakar tukang pentol. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, cara terawihnya lagi beda. Apa bedanya? Kapan? Salah terawih. Cara witirnya lagi beda. Kapan witirnya Sayyidina Abu Bakar? Habis sholat Isya. Dia tidak tidur dulu. Habis sholat Isya langsung witir. Sayyidina Umar witirnya apa? Tidur dulu baru witir. Lah ini dua orang ini sahabat dicintai Nabi kan? Ditanya Sayyidina Abu Bakar, kenapa kamu ini witirnya habis sholat Isya langsung? Aku khawatir kakek kesiangan. Jadi aku sudah sholat witir. Kamu Sayyidina Umar apa? Aku yakin badan aku kuat, tubuh aku kuat. Aku nih mau bajunya cepat. Jadi aku kaget terakhir. Makanya tidak ada masalah walaupun Mang Rosik lawitir. Kaget bangun malam tetap tahan. Aku sudah nengok 4 mazhab tak ada yang melarang. Kalau ada yang melarang nanti mazhab lain. Ya. Tuh. Jadi dua ini beda tidak ada masalah. Nggak boleh kita masalah. Yang Pak Yul juga hadisnya tidak tahu. Yang Pak Ari juga hadisnya tidak tahu lagi ribut. Nah, Pak minta majelis kita ini deh. Lah sampai pulau, apalagi Pak itu lagi gagah-gagahnya masih ngapal hadis itu, wah ke depannya keruan sampai doer mulu, tidak akan pernah bisa model. Dan yang sama abe, yang beda selesai. Nah cuma kalau ada orang ngajak diskusi, jadi kita tunjukkan. Nah yang repot diskusi juga ada ketemu. Nak dia tuh lah, yang ini nak sini lah. Di Linggau ini Pak Mila 3 kali diskusi dengan yang berbeda dengan kita. Ujungnya apa? Sudah rasa kita makan bareng. Makan ujungnya. Dia tetap tujuannya ke surga, aku juga tujuannya tetap ke surga. Mendak caya masih ada fotonya. Ngobrol dengan ustadz ini, ngobrol dengan ustadz ini yang beda pendapat. Ujungnya tetap aku yang ngeluarin modal makan. Macam terlambek pun. Waktu aku berdoa, mari kita berdoa, mudah-mudahan perkumpulan kita dirahmati. Dia tidak angkat tangan, aku ngangkat tangan. Tidak mengetil kepala, aku angkat tangan tadi. Nah, kenapa? Dia punya keyakinan sendiri. Doa bersama, ayo dia doa sendiri. Dan aku doa. Tidak lagi ngetil kepala, ayo. Boleh tidak sebagai gunung. Tapi diskusi sudah tuntas. Aku cuma bilang sama beliau, Ustaz, ngajarilah orang-orang yang masuk surga urusan khilaf banyak ulama, biarlah urusan khilaf banyak ulama. Ya, jadi itulah. Jadi kita
jalannya. Ya, macam-macam jalannya. Nah dari dulu ribut, tidak keruan-keruan. Ya. Nah, jadi ini yang menjadi keyakinan kita bahwasanya bahwasanya hidup kita ini tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu hal yang hubungkan dengan Allah akan ada punya kekuatan tersendiri, yang kekuatan itu di luar dari apa? Dari kemampuan kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Ustaz Latuh Har, mohon maaf, dengan tubuh mungilnya ini Allah yang melukis. Tidak ada Ustaz Latuh Har mesen-mesen. Pernah mesennya Ustaz? Ada kwitansinya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Mana lagi? Ustaz Soekarno dengan tubuhnya yang agak lebih tinggi dari Ustaz Latuh Har. Tidak ada pesan-pesan. Nah itulah. Kecuali kalau perut buncit itu pesanan dewek. Ya, Mariko, aku ini memang pesanan dewek. Ya, pesanan perut ini tergantung pesanan rapenya. Ya, pesanan pindangnya ini tergantung. Nah, karena itu, ya, Cak Mang Isrofil. Mang Isrofil ini apa namanya? Kulitnya agak sedikit manis. Ini tidak pernah mesen. Ya, kenapa nak ngomong hitam itu manis tadi? Yo. Nah, itu tidak pernah mesen. Memang semua itu Allah yang kasih. Nah, itulah Allah yang kasih. Dan tidak akatif pasti tidak punya daya tarik tersendiri. Malah mohon maaf, Mang Isrofil, aku punya guru dari Sudan. Kita kalau nengok Afrika itu, kan kita ini Mang Isrofil itu bagi orang Arab belum hitam namanya. Masih asmar namanya. Masih asmar. Asmar itu apa? Coklat. Asmar itu coklat. Kalau yang orang Afrika itu gelap. Ah ya benar. Ini tidak bohong. Saya balik dari tempat Habib Umar, ada kawan namanya Ahfash. Ahfash tidak apa karena aku bukan ngatai guru dia itu. Kami lagi balik jalan duo dari arah jauh, ada duo yang bercahaya sama yang ini. Dalam hati aku berdua, ya Allah, apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti parah kawan yang dari Afrika. Sampai sebegitunya. Tapi wongnya bertakwa, wongnya hafal Quran. Pasal dekat dalam hati Allah, astagfirullah, dari aku. Tak tahu kawan yang dari Afrika. Dan kita kalau sudah ketemu itu tidak kata di sisi Allah. Sama. Nah ini kita dekati yang Mesir, punya daya tarik dewek. Bahkan istrinya 4 maksudnya. Gelap bening. Dia dengan kulit hitam itu ini mau nih. Kuliah. Wah, gitu. Wah, yang kulit putih ini belum tentu berani sejumlah itu. Dan lah. Ternyata punya daya tarik sendiri. Ya, punya kemampuan sendiri. Untung Mas Yudi tidak dengar. Mana itu pening malah dia. Modal malah banyaklah Mas Yudi daripada yang kawan aku tadi. Ini masih kuliah, ya. Nah, baiklah. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke kategori mastudi'a fi ghaibis sarair, dhahara fi syahadatil dhawahir. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah Allah senantiasa mudah-mudahan ingatkan kita terus untuk senantiasa ingat Allah. Makan, ingat Allah, segala macam, ingat Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami minta kepadamu di setiap langkah kami, hal yang paling terbesar dalam diri kami adalah senantiasa ingat dengan bantuan-Mu ya Allah, senantiasa untuk berhubung dengan-Mu ya Allah.
walaupun Allah Subhanahu wa taala, Engkau ya Allah Tuhan kami telah memberikan kemampuan itu kepada diri kami, tapi kami akan tetap bergantung kepada-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami minta apapun yang muncul dari pikiran kami, muncul dari keinginan kami, muncul dari apa yang kami harapkan,